Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifanur Rahman dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan membahas tentang jaringan epitel. Nah, untuk susunan materinya, saya akan mulai dari pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan jenisnya. Oke, kita langsung saja mulai dari pengertian. Pengertian jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi suatu permukaan dalam maupun luar suatu organ. Nah, jaringan epitel ini terdiri dari selapis atau berlapis-lapis sel. Itu semua tergantung dari fungsi dan letaknya. Lalu untuk pembahasan kedua yaitu ciri-ciri dari jaringan epitel. Nah, ciri-ciri dari jaringan epitel ini yang pertama adalah jaringan epitel sebagai penutup permukaan tubuh. Nah, pada gambar di samping saya ini merupakan gambar struktur kulit. Dan apabila kita perjelas atau zoom pada bagian epidermis, nah, kita bisa melihat ada jaringan epitel yang sangat banyak, sehingga bisa disimpulkan bahwa memang jaringan epitel itu penutup tubuh. Lalu untuk yang kedua yaitu jaringan epitel tidak memiliki pembuluh darah. Nah, untuk membuktikan teori ini, kita bisa menggoreskan kulit kita dengan kuku misalnya. Lalu kita bisa lihat di situ belum ada darah yang keluar. Itu karena memang jaringan epitel tidak memiliki pembuluh darah. Lalu yang ketiga adalah jaringan epitel tersusun dari sel yang sangat erat. Nah, di samping saya ada gambar bermacam-macam jenis jenis sel dalam jaringan epitel. Nah, dalam gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa sel-selnya yang menyusun jaringan epitelnya sangat erat. Lalu untuk yang keempat yaitu jaringan epitel berdiri atau duduk di atas basement membran. Nah, basement membran ini merupakan suatu materi yang memisahkan antara jaringan epitel dengan jaringan yang ada di bawahnya. Lalu untuk materi yang ketiga adalah fungsi dari jaringan epitel. Fungsi pertama dari jaringan epitel adalah fungsi proteksi. Fungsi proteksi ini biasa terdapat pada kulit, dan fungsinya ini adalah untuk mencegah dari ancaman luar, untuk merusak organ dalam. Nah, untuk fungsi yang kedua adalah fungsi absorpsi dan sekresi. Nah, fungsi absorpsi dan sekresi ini biasa terdapat pada saluran pencernaan. Dalam saluran pencernaan, jaringan epitel dapat mensekresikan enzim dan mengabsorpsikan zat yang terdapat dalam makanan. Lalu, yang ketiga adalah fungsi sensorik. Fungsi sensorik terdapat pada lidah. Nah, pada lidah jaringan epitelnya dapat memproduksi papila lidah, dan papila lidah inilah yang akan bisa mendeteksi rasa makanan yang masuk dalam mulut. Nah, lalu untuk materi yang terakhir adalah jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari jaringan epitel ini adalah sebenarnya jaringan epitel terdapat 8 jenis. 6 diantaranya dikelompokkan dalam bentuk dan jumlah selnya, dan 2 lainnya digolongkan berdasarkan jenis selnya. Lalu ada 3 bentuk dari sel dari jaringan epitel ini. Yang pertama adalah bentuk pipih, yang kedua bentuk kubus, yang ketiga adalah bentuk silinder. Nah, untuk jenis yang pertama adalah jenis epitel pipih selapis. Jenis epitel pipih selapis ini berfungsi untuk difusi zat-zat
Nah, dan epitel pipis lapis ini biasa terdapat di dalam organ yang jarang terkena atau jarang ada ancamannya, karena selnya ini sangat tipis, seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Lalu untuk yang kedua adalah jenis epitel kubus selapis. Nah, untuk epitel ini fungsinya adalah untuk sekresi dan absorpsi, dan biasa ditemukan pada tubulus ginjal. Lalu untuk yang ketiga adalah epitel silindris lapis. Nah, jenis epitel ini berfungsi untuk menyaring zat yang berasal dari luar tubuh. Lalu dia juga dapat menghasilkan enzim dan lendir. Dan epitel jenis ini biasa ditemui dalam saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Lalu yang keempat adalah epitel sel pipih berlapis. Nah, epitel jenis ini berfungsi untuk proteksi dan biasanya banyak ditemui dalam kulit. Lalu ada epitel kelima, yaitu epitel kubus berlapis. Nah, epitel kubus berlapis fungsinya juga sama, untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dan melindungi pembuluh darah. Epitel ini banyak ditemui di pembuluh darah. Lalu epitel yang keenam adalah epitel silindris berlapis. Epitel silindris berlapis berfungsi untuk sekresi. Lalu epitel jenis ini juga banyak ditemui dalam kelenjar. Lalu jenis yang ketujuh adalah epitel semi berlapis. Alasan mengapa namanya dikatakan semi berlapis, karena dia terlihat seperti berlapis padahal dia hanya satu lapis. Itu karena permukaannya menyentuh semua basement membrane, dan itulah sebabnya dia hanya dikatakan satu lapis. Lalu fungsi untuk epitel ini adalah dia bisa untuk memperlancar pergerakan lendir dan banyak ditemui dalam kelenjar tubuh. Lalu untuk epitel yang ke-8 adalah epitel transisional. Nah, epitel transisional ini merupakan epitel gabungan sel dari sel pipih dan sel kubus. Nah, jenis ini mempunyai fungsi sebagai untuk melenturkan kantung kemih saat pengisian urin. Nah, dan ini jaringan epitel ini biasa ditemukan pada uretra dan kantung kemih. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman tidak bisa melihat presentasinya dengan jelas, saya sudah sediakan link presentasinya di deskripsi dan komentar. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.